Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, masih kembali di Berndo TVRI Bengkulu. Untuk hari ini tentunya hari Senin awal pekan kita di 2 Oktober 2023 dengan tema kita mengenai batik warisan budaya Tabenda dengan narasumber kita Ibu Fitria Agustina dan juga Bapak Ansori Tawakal. Kita kembali ke Ibu Fitria kembali ya. Siap. Untuk berbincang-bincang mengenai dunia perbatikan. Oke, siap. Baik, nah untuk Ibu Fitria sendiri nih, Ya. untuk pangsa pasar nih, kalau tadi dibilang sama Pak Ansori bahwa kalau pangsa pasarnya batik di dunia ini itu merupakan penyumbang lumayan tinggi ya untuk devisa negara. Nah, kalau Bengkulu sendiri pangsa pasarnya seperti apa? Apakah di tingkat tinggi, sedang, menengah, atau rendah untuk pangsa pasar batik ini sendiri? Kalau untuk Bengkulu sendiri itu sebenarnya Mas bagus ya peluangnya itu, karena kan setiap daerah kita maksudnya tuh setiap kabupaten itu memakai batik juga kan, jadi itu peluang juga untuk kita kan. Nah, terus untuk keluarnya itu juga bagus, karena kita kan tadi aku bilang desain itu kita beda, itu yang utama yang pegang peranan penting tuh dari daerah lain. Terus itu juga kita ada sejarahnya. Kadang yang mahal itu istilahnya itu story-nya ya, ceritanya yang kita jual itu kan kalau untuk ke batik gitu. Itu luar biasa, tergantung lagi segmentasi pasar kita. Kita maunya yang di mana gitu. Apakah yang biasa ataukah yang menengah ke atas atau juga untuk sasarannya untuk anak muda, tinggal lagi kita ikut tren bajunya. Kalau kita mau pangsa pasarnya anak-anak muda, ya ikut tren baju anak-anak muda, makanya kita harus diterima ke mereka gitu. Tapi kalau pangsa pasarnya kita untuk lokal, kita juga baca warnanya apa yang disukai, terus desainnya apa, terus harganya kita survei juga. Nah itu salah satu juga untuk memotivasi kita juga kan untuk kita mau milih konsumen kita yang mana gitu. Oke, baik. Nah, kalau saya salah nanti diluruskan ya Bu. Iya, nggak apa-apa. Nah, semisalnya nih, saya kan banyak banget nih batik-batik di rumah, tapi belum punya batik yang namanya batik khas Bengkulu, Rafflesia dan sebagainya. Menurut saya itu belum terjangkau ke saya. Itu mahal nggak sih Bu untuk yang batik yang khusus batik Bengkulu yang motifnya Rafflesia kayak gitu? Karena saya cari di galeri-galeri itu cukup mahal itu harganya. Itu kenapa itu? Karena saya bilang tadi ada prosesnya itu yang mahal. Nah, tetapi kalau Mas pesan sama saya kasih khusus di harga. Apa juga mau pesan Pak? Oke, siap. Oke, nah untuk biar Pak punya Ansori, loh Mas. Iya betul. Oke, kembali kita ke Pak Ansori ya, selaku akademisi ini. Nah untuk anak muda sendiri mungkin pesan-pesan kepada masyarakat sendiri Pak, kenapa kita harus mencintai batik? Pertama, batik ini adalah warisan budaya, sudah pasti. Artinya ciri khas kebanggaan daerah, kebanggaan nasional kita. Jadi clear ya. Jadi yang kedua, bangsa yang berbudaya untuk ke depan itu adalah bangsa yang mempunyai nilai historikal maupun nilai percaya diri. Nah, ini kita harus percaya diri pakai batik, tentu sekaligus mempromosikan, sekaligus kita mengatakan ciri khas bangsa Indonesia adalah batik yang kita sandang. Pakaian itu bukan simbol kan. Nah, yang berikutnya supaya percaya diri, budaya, kemudian bisnisnya harus masuk. Karena bagaimanapun juga orang para investor semakin banyak peluang pasar yang meminati batik ini tentu akan menambah nilai investasi. Nah, tadi kaitan dengan pertanyaan bagaimana peluang pasar batik kita Bengkulu. Nah, saya pikir ini yang perlu bersama-sama pemerintah daerah dengan pelaku usaha, para calon investasi ya di kelas IKM maupun UMKM harus segera mengevaluasi kembali bahwa batik Bengkulu ini secara potensial bisa dikembangkan menjadi mengikuti batik modern nasional ya. Jadi kita harus terus-menerus promosi, terus-menerus meningkatkan kualitas dengan sendiri memang APBD ya, pemerintah melalui dana APBD
Sekarang kan baru Bank Indonesia yang saya lihat terus Betul, terus mendukung support kampung ya, batik kan? ya, karena mereka anggarannya cukup tersedia. Nah, di sisi lain memang pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan provinsi ini harus bersinergi, bukan hanya pada saat pameran-pameran saja, tetapi di event-event pasar ya, ketika ada momen-momen ini nasional ya, seperti G20 2022 kemarin di Bali. Itu memang ada pengrajin kita Bu ya yang menghadiri, tapi luar biasa permintaannya. Nah, ini terus harus diciptakan di momen-momen misalnya pada hari ulang tahun provinsi, hari ulang tahun kota. Nah, kemudian dengan memproduk pakaian-pakaian batik yang memang harganya terjangkau, ya, terutama untuk siswa ya, SMP, SD, SMA, bahkan untuk mahasiswa. Nah, misalnya mahasiswa kalau memang yang negeri atau swasta, misalnya satu hari diwajibkan untuk kuliah pakai batik. Betul. Nah, ini kan harus kerjasama. Ini kan peluang dan memberikan ini juga kepada Bu Fitria untuk menambah produksinya dengan tentu tadi melihat segmen pasar yang terjangkau mahasiswa mungkin dengan harga yang antara 100 sampai 200 ribu. Nah, dengan ciri khas yang betul tadi, Rafflesia misalnya, padanan dengan dipadu dengan kaganga, atau dipadu dengan Arab kan, kaligrafi Arab. dan simbol-simbol daerah lainnya kan ada 9 kabupaten 1 kota. Nah, ini tidak menutup kemungkinan. Nah, kerjasama di bidang dengan sektor pendidikan ini harus terus dikembangkan sebagai peluang pasar, karena mahasiswa Universitas Bengkulu mungkin 30.000 ya, kemudian di swasta. Nah, ini kalau kerjasamanya betul-betul ini satu hari saja, satu minggu pas jam kuliah gitu, pakai hari batik gitu, sama kayak pegawai. Ini luar biasa impact ekonominya Pak. Bung Ilham. Pikir itu. Oke, baik. Kita kembali ke Ibu Fitria nih. Nah, kalau di Jawa Bu, di Jawa itu atau di Jakarta atau di Jogja dan sebagainya itu ada yang namanya pusat batik, ya kan, pusat batik yang memang harganya itu terjangkau sekali ya kan. Nah, kenapa Bengkulu belum ada? Nah, apa yang menyebabkan batik Bengkulu itu terkenal mahal harganya gitu? Nah, kalau kita jalan-jalan ke Jawa nih, kalau jalan-jalan ke Jogja misalnya ya kan, ada beberapa batik-batik yang dijual hanya sekitar 50.000 atau 60.000 dan sebagainya. Kenapa batik kita nggak bisa seharga itu Bu? Gini Mas, sebenarnya sih ada sejarahnya itu. Kenapa bisa 50.000? Nah, setelah saya telusuri, saya pelajari juga di pasar, dan juga nanya-nanya juga ke teman-teman dari UMKM daerah lain. Kita kan selalu ada acara atau kan kita saling konsultasi ya. Nah, ternyata yang batik murah itu bukan asli dari Indonesia. Jadi motif kita itu diambil, dibuatlah di pabrik di negara lain. Terus mereka produksi massal Mas. Nanti impor lagi ke Indonesia, terus yang menerimanya pabrik. Diolah secara proses pembuatan secara garment, secara besar-besaran. Nah, motif dari Jawa khususnya ya, itu bisa massal diterima se-Indonesia. Kalau motif kita itu kan harus kita jelaskan, gitu loh. Ya, itu bedanya. Dan juga kita kalau untuk massal, untuk kita sebagai UMKM kayaknya sih ya belum sampai batas itu, belum mampu gitu. Baik, ceritanya begitu. Belum bakalan ada gitu ya. Tetapi kita usahakan seminim mungkin gitu harga. Bisa bersaing gimana sih? Tetapi kita mengutamakan kualitas. Tinggal lagi pasarnya maunya yang mana gitu. Baik. Gitu aja kalau saya. Nah, mungkin terakhir nih ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat tentunya di momen kita merupakan Hari Batik Nasional dan juga Warisan Budaya Tak Benda. Silakan Bu. Oke, siap. Untuk sahabat-sahabat Oasi Galeri, itu produk dari kita ya, nama brand kita, pakailah batik. Karena apa? Anda membeli satu batik bisa menghidupkan dari pengusaha-pengusaha batik khususnya di Bengkulu. Itu salah satunya. Dan juga mari mencintai produk lokal khususnya kain Basure. Luar biasa. Terakhir mungkin dari Bapak? Ya, di momen Hari Batik Nasional 2023 2 Oktober hari ini saya mengimbau khususnya pemerintah daerah untuk care kembali ya kepada pengrajin batik, kemudian tentu melihat pasar regional ya di dalam ya. Untuk tadi saya sampaikan untuk bisa berkolaborasi dengan jajaran pendidikan ya, mulai dari sekolah dasar, sekolah
menengah pertama, SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Nah ini momen, dan ini pernah dilakukan di beberapa daerah. Ternyata teman-teman UMKM IKM batik itu mendapat pangsa pasar yang cukup potensial dan bisa menghidupkan tadi apa yang Bu sampaikan, pekerja tenaga kerja. Lalu kita juga akan mendapatkan peluang ya, dinilai oleh nasional maupun ekspor untuk melihat Bengkulu ini secara lebih apa namanya menjanjikan dari sisi produksi pakaian nasional khususnya batik. Dan terakhir tentu dari pengrajin ya diharapkan meningkatkan kualitas ya dan promosi ya. Promosi. Dan ciptakan hal yang baru ya. Baik, itu dia pemirsa obrolan kita di Hari Batik Nasional kali ini bertepatan dengan Hari Batik di 2 Oktober 2023 tentunya. Dan terakhir mungkin cintai batik, cintai budaya yang ada agar kita menjadi bangsa yang besar, karena bangsa yang besar merupakan bangsa yang mencintai budayanya. Dan tentunya pakai terus batik, jangan malu untuk menggunakan batik ya. Dan karena batik merupakan salah satu pakaian ciri khas dari masyarakat Indonesia. Saya Karim pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa kembali.